يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم yang kita kerjakan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amalan saleh yang kami kerjakan. Dan ini salah satu di antara doa dari Al-Khalil Ibrahim alaihissalam ketika beliau selesai melaksanakan perintah Allah bersama dengan putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, Al-Bait, yang dibantu oleh putranya Ismail. Dan kita tahu bahwasanya yang memerintahkan beliau adalah Allah. Tempat dibangunnya Ka'bah juga perintah dan wahyu dari Allah. Jadi semuanya dari Allah. Tetapi beliau tetap berdoa dan berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini dari kami. Ini menunjukkan kekhawatiran beliau. Jangan sampai amalan saleh yang dikerjakan itu tidak diterima di sisi Allah. Dan itulah sifat para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun Allah mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka terus berdoa, yad'unana raghaban wa rahaba, dengan harap-harap cemas. Dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang rajin memberi, yang rajin melakukan amalan saleh, namun hati mereka itu wajilah, selalu merasa takut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan ayat ini disampaikan oleh Nabi, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang yang mencuri atau yang berzina atau yang meminum minuman keras sehingga hati mereka takut?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan, ya ibnat as-Siddiq, wahai putri dari As-Siddiq, Abu Bakr As-Siddiq. Tapi yang dimaksudkan adalah orang-orang yang rajin salat, rajin berpuasa, rajin mengeluarkan zakat, rajin melakukan amalan saleh. Namun mereka khawatir jangan sampai amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayyuhal ikhwah wal akhawat hafizakumullah, ini yang senantiasa harus kita khawatirkan dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Jangan sampai tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang diterima di sisi Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik amalannya. Dan Al-Fudail mengatakan ahsanu amala adalah akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan yang paling benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara keikhlasan ini adalah perkara yang sangat berat, yang perlu untuk selalu kita bermujahadah, berjihad, meluruskan niat-niat kita. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati li'annaha tanqalibu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku obati pada diriku melebihi niat-niatku, karena ia selalu berbalik kepadaku.
Bahkan As-Susi pernah mengatakan, "Man ra'a ikhlasan fi ikhlasihi fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas." Siapa yang melihat keikhlasan pada keikhlasannya, maka keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Saya ulangi kata beliau, siapa yang melihat keikhlasan pada keikhlasannya, maka keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Dan Nabi sendiri pernah mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan ar-riya, yaitu ar-riya, yang merupakan sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah." Sesungguhnya orang-orang munafik selalu ingin menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal mereka lah yang tertipu. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, jika mereka berdiri mendirikan salat, mereka mengerjakannya dengan penuh kemalasan. Yura'unan nas, hanya riya, ingin dilihat oleh manusia. Dari sinilah mengapa Nabi menyebutkan athqalus salawati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Mengapa demikian? Karena itu tadi, mereka salat bukan karena Allah. Di zaman Nabi, mereka salat hanya untuk dilihat oleh Nabi. Makanya mereka tidak hadir salat isya dan salat subuh. Karena masjid di zaman Nabi tidak seperti masjid kita sekarang. Di waktu malam tidak ada penerangan. Kalau kita sekarang, Masya Allah, saya bisa melihat ikhwah yang ada di ujung sana. Saya bisa melihat satu persatu wajahnya. Tapi di zaman Nabi tidak terlihat di waktu malam, sehingga kesempatan orang munafik tidak menghadiri salat jamaah isya dan salat subuh. Karena mereka memang, kata Allah, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka melakukan salat karena riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka memiliki sifat kekikiran. Al-ma'un itu artinya sesuatu yang sederhana. Ya, mereka sudah sampai pada tingkat kekikiran yang paling tinggi. Wa yamna'unal ma'un. Sebagian ulama tafsir ada memberikan contoh seperti ibrah atau i'aratu ad-dalu, meminjamkan timba kepada tetangganya atau meminjamkan jarum. Kalau kita sekarang misalkan ada ibu-ibu yang sementara masak, sudah mau masak, dia mau kasih garam, ternyata garamnya habis. Dia minta ke tetangga, minta ke garam tak sedikit. Kalau dia mengatakan saya tidak mau, atau dia mengatakan tidak ada padahal ada, inilah yang dimaksud wa yamna'unal ma'un. Ya, sekek tingkat tinggi. Wa yamna'unal ma'un. Yang penting jangan keseringan juga. Setiap masak minta garam. Ya, ini bisa menghinakannya, sebagaimana kata Jibril alaihi salam, fa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzahu istighra'uhu 'anil nas. Kemuliaan seseorang itu ketika dia mampu berdiri sendiri, jangan bergantung kepada manusia. Ya. Tetapi Islam adalah agama yang sangat adil. Dalam hal-hal yang sederhana kita diperintahkan jangan kikir. Ya. Karena masuk dalam ayat ini, wa yamna'unal ma'un. Jadi ayyuhal ikhwah ala karim, barakallahu fikum. Inilah sifat orang-orang saleh itu. Selalu berusaha memperbaiki amalannya, meluruskan niatnya, akan tetapi masih ada kecemasan jangan sampai tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang yang beriman jangan pernah merasa gurur. Gurur itu tertipu dengan apa yang telah kita lakukan. Ya. Sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwasanya tak satu pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah,
Sampai Anda ya Rasulullah, beliau mengatakan hatta ana, sampai saya juga demikian. Coba lihat, Nabi mengatakan saya juga. Kecuali Allah mematikan aku dengan rahmatnya. Memang kita ini mengharapkan apa? Rahmat Allah. Makanya di antara zikir pagi dan petang sering kita membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu. Kalau ada orang yang meninggal, kita mendoakannya dengan apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Rahmatan wasi'ah, Allah yarhamuh. Biasa kita ya populer dengan istilah almarhum, yang dirahmati. Kalau ini mengandung unsur doa maka tidak mengapa. Tetapi kalau mengandung unsur ya, kita menetapkan dan memastikan, tidak boleh. Karena tidak bisa kita memastikan seseorang itu surga atau neraka. Makanya kalau ada orang baik-baik meninggal, kita mengatakan nahsabuhu minas salihin, insyaallah min ahlil jannah. Dia orang baik, insyaallah penghuni surga. Jangan langsung kita mengatakan kalau bukan media masuk surga, tidak ada lagi orang masuk surga. Tidak boleh seperti itu. Sebaliknya juga ya, tidak boleh kita memvonis seseorang bahwasanya tempatnya di neraka. Itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena ibadah yang kita lakukan ini, ayuhal ikhwah ala karim, ya, kita menyadari masih banyak kekurangannya. Ditambah lagi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ditambah lagi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mampu untuk membalasnya. Makanya memang kita masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita harus mengundang rahmat Allah Azza wa Jalla, ayuhal ikhwah. Dan harus senantiasa mengingatkan diri kita untuk apa kita berada di dunia ini, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, jazahullahu khairan, di akhir surah Adz-Dzariyat, hendaknya senantiasa kita ingatkan pada diri kita. Karena sebelumnya Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada aku. Dan Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ibadah itu manfaatnya kembali kepada kita. Makanya setelah ayat ini Allah mengatakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dengan ibadah yang mereka lakukan itu, aku tidak meminta rezeki dari mereka. Aku tidak meminta makan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha pemberi rezeki, yang Maha perkasa, yang Maha kuat. Makanya dalam hadis Nabi pernah mengatakan, ya, dalam hadis qudsi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Allah mengatakan, andaikan seluruh makhluk dari kaum jin dan manusia, dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir, memiliki hati, semuanya hatinya seperti hati orang yang paling buruk di antara kalian. Andaikan semua di dunia ini tidak ada yang menyembah Allah, andaikan semua hatinya seperti hatinya Fir'aun yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan, apa kata Allah? Sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Tidak ada yang bisa membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Allah mengatakan, andaikan seluruh makhluk dari jin dan manusia memiliki hati seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Andaikan hati seluruh makhluk dari kaum jin dan manusia memiliki hati seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Ma zada fi mulki syai'a. Sedikit pun tidak menambah kekuasaanku.
Kita taat bukan untuk Allah. Kita bermaksiat, Allah tidak rugi. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun." Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Mereka sendiri yang zalim pada diri-diri mereka. Jadi Allah menegaskan, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Jadi Bapak Ibu, inilah tujuan keberadaan kita, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha." Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan abath? Abath itu artinya sekedar senda gurau atau permainan belaka. Tidak. Kita berada di dunia ini ada tujuan yang sangat mulia. Makanya Allah mengatakan, "Wa annakum ilaina la turja'un." Dan kalian mengira kalian tidak kembali kepada kami. Dan inilah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman dengan hari akhirat, hidupnya di dunia ini terkontrol. Hidupnya di dunia ini, ayyuhal ikhwah ala karim, karena ia menyadari ada tujuan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan hari berbangkit. Dia yakin dengan hari pembalasan. Apapun yang ia lakukan akan ia lihat balasannya di hari kemudian. Di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Apa ciri orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan perkara yang gaib. Wa yuqimuna salata, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Apa itu? Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelummu. Kemudian akhir ayatnya apa? Wabil akhiratihum yuqinun. Mereka apa? Beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari pembalasan. Kita sering baca Maliki yaumi ad-din, yang menguasai hari pembalasan. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Di hari kiamat Allah membalaskan apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hadir salat di tempat ini karena yakin dengan hari kiamat, hari pembalasan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dirikanlah salat, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk, yang takut. Apa sifat dan ciri mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang yakin dengan hari perjumpaan dengan Allah. Dan yakin mereka akan kembali kepada Allah. Di akhir surah Al-Kahfi, ya, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya? Kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwah. Kata Nabi, "Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan ziyadah, tambahan kenikmatan, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar." Kalian akan melihat wajah Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama, la tudammuna syai'a. Tidak ada yang menghalangi pandangan mata kalian. Jadi, orang yang beriman rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan hari perjumpaan itu.
Makanya di antara doa yang ma'thur yang sering kita dengar, waj'al khaira ayyamina yawma nalqak. Jadikanlah hari terbaikku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu ya Rabb. Sebaliknya, orang kafir, ayuhal ikhwah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan-naru mathwan lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka makan seperti hewan, ternak dan binatang, dan nerakalah tempat kembali mereka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka sakar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tidak pernah salat. Wa lam naku nut'imul miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami bersama dengan orang-orang yang selalu mengejek syariat Allah. Wa kunna nukadzibu biyaumi ad-din, dan kami mendustakan hari berbangkit, hari kiamat. Mereka tidak beriman. Mereka menjadikan dunia ini memang surganya. Ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Mereka berharap andaikan umurnya dipanjangkan 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi law yu'ammar. Padahal andaikan pun dipanjangkan umurnya, mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka tidak mengenal mana halal, mana haram. Ya. Mereka mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ketika mereka mengajukan uzur di hadapan Allah dan minta dikembalikan ke dunia, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaqulun Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sawaru annahum humul faizun. Allah mengatakan, ketika mereka minta dikembalikan ke dunia, Allah berkata kepada para malaikat, masukkan mereka ke neraka, tidak usah diajak bicara. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Sesungguhnya dulu di dunia ada dari hambaku, kata Allah, yang berdoa kepada Allah, yang rajin beribadah kepada Allah dan meminta rahmat dari Allah. Namun kata Allah, fattakhadhtumuhum sikhriya, tapi kalian kerjanya kalian mengejek-ngejek mereka. Ya, fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansawkum dzikri. Kalian lupa dengan peringatanku, kata Allah. Wa kuntum minhum tadhakun. Kalian menertawai mereka. Inni jazaituhumul yaum, dan saya memberikan balasan kepada hamba-hambaku hari ini disebabkan kesabaran mereka dulu di dunia. Annahum humul faizun. Mereka orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Makanya ada salah seorang gembong Quraisy di zaman Nabi yang bernama Al-As ibn Wa'il. Dengan kepongahan dan kesongkakannya pernah mengumpulkan tulang belulang yang berserakan. Dia kumpulkan, dia bawa kepada Nabi SAW, dan dia lemparkan di hadapan beliau dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau mengatakan Tuhanmu mampu menghidupkan tulang belulang yang berserakan ini? Subhanallah. Dia berkata seperti itu kepada Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, nah, betul, Allah akan mengumpulkannya sebagaimana engkau akan dimatikan dan dibangkitkan dan memasukkanmu ke neraka. Langsung dijawab seperti itu oleh Nabi, dan turun firman Allah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka datang, wahai Muhammad, memberikan permisalan kepadamu, dan ia lupa dengan penciptaannya. Qala, dia berkata, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa gerangan yang mampu menghidupkan tulang belulang yang berserakan ini, yang telah hancur berkeping-keping? Qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Itu akan dihidupkan oleh yang menghidupkannya sebelum hancur seperti itu. Bahkan secara akal, ayuhal ikhwah, menghidupkan sesuatu yang pernah ada lebih mudah bagi Allah dari mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Betul atau tidak? Kita ini sebelumnya dari mana? Minal adam, dari sesuatu yang tidak ada, diadakan oleh Allah.
Kita sebelumnya belum ada. Ya. Tidak ada di dunia ini. Diadakan oleh Allah. Kita meninggal, dikubur, tulang belulang kita masih tinggal di kubur. Ini dihidupkan oleh Allah, dirangkai kembali. Itu lebih mudah bagi Allah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Maha tahu dengan apa yang sudah Ia ciptakan. Biar bercerai-berai, biar mati dimakan serigala, dimakan tenggelam di lautan, Allah Maha kuasa mengumpulkannya kembali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Maha tahu dengan apa yang Dia ciptakannya. Tidak usah kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, orang yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat, hidupnya terkontrol. Adapun sebaliknya tadi kita sampaikan, ya, bahwasanya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah menjadikan dunia ini benar-benar ibarat surga buat mereka. Surga buat mereka. Ya. Makanya dikatakan nanti di hari kemudian kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi wa bima kuntum tafsukun. Adhabtum thayyibatikum. Kalian sudah mengambil bagian kalian dulu di dunia. Wastamta'tum biha. Kalian bersenang-senang dengannya. Makanya ayuhal ikhwah, Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintainya dan orang yang dibencinya. Tapi tidak memberikan hidayah dan petunjuk kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Adapun dunia boleh jadi bagian orang-orang kafir itu lebih banyak. Bahkan Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Surga menurut mereka tidak ada yang halal, tidak ada yang haram. Semuanya dimakan, semuanya dikonsumsi. Tidak peduli apakah ini halal, ini haram, makan riba, minum minuman keras, berzina seenaknya. Tidak ada kontrol. Karena tidak beriman dengan hari pembalasan. Adapun kita sadar, kita hidup di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Adapun neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pembahasan kita tadi di sana tentang kesabaran itu, ulama kita mengatakan kesabaran dibutuhkan pada 3 hal. 1, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Allah mengatakan fa'budhu wastabir li'ibadati. Sembahlah Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Bersabar dalam ketaatan. Ini dibutuhkan. Ayuhal ikhwah. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah. Bersabar untuk menahan, mengekang hawa nafsu dari terjatuh dalam perbuatan maksiat. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu 'alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna dhalika min 'azmi umur. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar dalam ketakwaannya. Jadi kata Yusuf, karena dia bersabar meninggalkan maksiat, ajakan wanita untuk berzina. Ya, as-sabru 'anil ma'siyah. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal aqdaril mu'limah. Bersabar menghadapi takdir yang dia tidak senangi. Ya. Kesabaran dibutuhkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan. Apa ya, Ustaz? Susah? Ya. Jadi dan kesabaran itu, ketakwaan itu, keistiqamahan itu perlu untuk dijaga, ayuhal ikhwah ala karim. Oleh karenanya setiap kita salat kita membaca apa? Apa doa yang kita baca dalam Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Minta selalu pada Allah jalan yang lurus. Ya. Mengapa kita selalu meminta jalan yang lurus kepada Allah? Li asbab, dengan beberapa sebab. Yang pertama, selama kita hidup, maka kita tidak pernah sampai pada titik aman. Ya. Jangan kita tertipu dengan mazahir iltizam kita, dengan ketaatan kita, dengan rajinnya kita salat, yang kita mengatakan
saya sudah tajawaz al-qantara, sudah melewati jembatan istilahnya. Sudah ada jaminan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ayyuhal ikhwah. Ya, selama nyawa masih di kandung badan, syaitan tidak pernah membiarkan kita sampai kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal di akhir-akhir hidupnya tidak sadarkan diri, kemudian ditalqin oleh anaknya la ilaha illallah dan memberi isyarat seperti ini, lamma ba'at. Anaknya sampai khawatir, artinya belum. Ketika beliau siuman, terbangun, ditanya, kami khawatirkan Anda, mengapa Anda mengatakan lamma ba'at? Beliau berkata, tadi dalam kondisi seperti itu, syaitan datang kepada aku dengan menggigit jari jemarinya, memperlihatkan seakan-akan dia istislam, menyerah, dan mengatakan, futtani ya Ahmad, kau sudah selamat wahai Ahmad, saya tidak bisa gelincirkan kau wahai Ahmad. Tapi Imam Ahmad tahu bahwasanya ini godaan dari syaitan. Andaikan dia gurur, tertipu dan mengatakan betul, dia sudah masuk perangkap syaitan. Kayak beliau mengatakan, lamma ba'at, belum, selama nyawa masih di kandung badan. Ayyuhal ikhwah, sekuat apapun iman seseorang, sesaleh apapun dia, innal hayya la tu'man alaihi fitnah, kata Ibnu Mas'ud. Orang yang masih hidup tidak aman fitnah baginya. Syaitan tidak pernah melepaskan kita, abadan. Bahkan dikirim tentaranya yang paling jago untuk menggelincirkan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kamathali syaitani in qala lil insani kfur. Sebagaimana syaitan yang berkata kepada manusia kafirlah, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Para ulama tafsir ketika menyebutkan ayat ini dan menafsirkannya, menyebutkan sebuah kisah, mungkin antum sudah pernah mendengarkannya, tentang seorang ahlu ibadah yang bernama Barsisa. Di zamannya ada 3 pemuda mau pergi berjihad. Dan ketiga pemuda ini memiliki adik perempuan yang cantik. Dan mereka kemudian berpikir, kalau kita pergi berjihad, siapa yang jaga adik kita? Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, orang yang paling terpercaya Barsisa, ahlu ibadah, kita titipkan adik kita ke dia. Datanglah mereka. Awalnya Barsisa menolak, bagaimana mungkin? Saya menjaga seorang wanita, ini fitnah yang sangat besar. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menyimpan adik kami dan tinggal bersama Anda. Kami akan buatkan rumah di belakang tempat ibadah Anda. Minta tolong dilihat-lihat saja dari jauh. Coba lihat. Akhirnya Barsisa mengatakan, kalau begitu ya tidak apa-apa. Dia masuk langsung lewat pintu wanita ini. Subhanallah. Makanya jangan bermain-main dengan fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya yang saya tinggalkan bagi kaum lelaki melebihi fitnah kaum wanita. Baik yang jomblo maupun yang sudah menikah. Hati-hati. Terutama lewat medsos, handphone kita. Ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi khalwah. Dan ketahuilah semua yang kita lakukan ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pergilah mereka, tinggallah wanita itu di belakang tempat ibadahnya. Setiap hari dia cuma membawakan makanan, diletakkan di depan tempat tinggalnya dan dia meninggalkannya. Tapi mulailah datang syaitan dengan penuh kesabarannya. Syaitan mengatakan, sekali-sekali kau ketuk pintunya, jangan sampai dia sakit. Akhirnya mengatakan, oh betul juga. Lama ini kasih, sampai dia sakit. Keesokan harinya dia antar makanan ketuk. Sudah ada makanan di depan, sudah kelas. Itu saja. Begitu terus waktu yang lama. Syaitan kemudian mengatakan, sekali-sekali lah ajak bicara, kasihan dia. Dia kesepian. Masa seorang diri di situ? Jangan sampai dia stres, sakit. Akhirnya betul juga, apa salahnya? Mulailah diajak bicara. Mungkin bagaimana kabar? Sehat-sehat Ji, Ki. Iya, sudah nih. Berjalan seperti itu bertahun-tahun lamanya, datanglah syaitan. Kembali dia mengatakan, cobalah aja duduk-duduk sedikit. Kasihan dia bertahun-tahun lamanya tidak pernah lihat orang. Dia bilang, ya betul juga. Mulailah pintu dibuka. Sebagaimana kata Al-Khalil, nadratun fa ibtisamatun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'un. Ini 5 langkah syaitan. Berkaitan dengan fitnah wanita. Yang pertama adalah ibtisamah,
yaitu senyuman. Ya, nazrah dulu, pandangan. Kemudian setelah itu meningkat ke ibtisamah, senyuman. Kemudian setelah itu kalam, sapaan. Kemudian setelah itu mau'id, janjian. Kemudian yang kelima liqa, pertemuan. Inilah makanya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Makanya ulama kita melarang untuk khalwa dengan wanita ajnabi walaupun untuk mengajarkannya surah Al-Fatihah. Ya, hati-hati. Jangan bermain api. Sesaleh apapun kita. Ya. Jadi selanjutnya antum bisa bayangkan apa yang terjadi kemudian. Na'udzubillah, terjadi perzinahan. Tidak lama lahir seorang bayi. Datang syaitan. Nah, kau sudah melanggar batas. Ya. Kau sudah berbuat zina dengannya. Nanti dia akan ceritakan kepada saudara-saudaranya dan membunuhmu. Akhirnya syaitan ini memberikan usul bunuh wanita itu. Ya. Sebelum wanita itu dibunuh, dia katakan dulu bunuh anak itu. Anaknya dulu dibunuh, yang tidak berdosa itu, kemudian dikubur di dekat tempat ibadahnya. Tidak lama syaitan mengatakan, siapa yang menjamin dia tidak buka mulut? Bunuh juga dia. Akhirnya dibunuh semuanya, dikuburkan. Tidak lama kemudian datanglah saudara-saudaranya 3 orang. Dia berlagak sedih, menangis dan mengatakan dia terkena penyakit dan dia meninggal. Ya, kasihan, dia wafat. Itu kuburnya. Ya. Mereka percaya. Mereka percaya ahlu ibadah. Akhirnya mereka kembali dengan sedih, namun syaitan masuk dalam mimpi-mimpi mereka, menyampaikan bahwasanya kejadian yang sebenarnya begini. Datanglah mereka kembali menggali kubur itu dan ternyata betul dia melihat adik perempuan mereka terbunuh dan di dekatnya ada bayi. Apa yang mereka lakukan? Tempat ibadahnya dirobohkan dan ahli ibadah ini disalib, hendak dibunuh. Dan pada saat itulah syaitan datang kepadanya. Dia mengatakan, kau kenal saya? Dia mengatakan, tidak. Saya yang selama ini menggodamu sampai kau seperti ini. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini kecuali aku. Terus dia mengatakan, apa yang saya lakukan? Cukup dengan satu yang kau lakukan. Sujud kepadaku 1 kali, sujud saja. Akhirnya dia sujud kepada syaitan dan dia pergi. Syaitan mengatakan, inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Saya berlepas diri, urus dirimu sendiri. Tapi dia sudah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Ya. Makanya nanti di hari kiamat kembali orang-orang yang digelincirkan oleh syaitan ini menuntut syaitan setelah semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ketika Allah memasukkan mereka ke dalam neraka, wa qala syaitanu, Allah menyebutkan dalam surah Ibrahim, berkata syaitan, lamma qudiyal amr, setelah Allah menetapkan mereka ahlun nar, masuk ke dalam neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ini bocoran pidatonya iblis di dalam neraka. Semoga kita tidak mendengarnya secara live. Ya. Alhamdulillah. Semoga kita tidak mendengarkannya secara live. Tapi Allah sudah menyebutkan ini nanti. Dia akan berkhutbah di hadapan ahlun nar. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah sudah memberi janji kepada kalian dengan janji yang hak. Bahwasanya kalau kalian melakukan ini balasannya. Kalau kalian melakukan ini balasannya. Telah diutus Rasul kepada kalian, diturunkan Al-Quran kepada kalian. Janji Allah itu hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya juga memberi janji kepada kalian, tapi saya tidak mampu memenuhi janji-janji saya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin, dan saya tidak mampu sebenarnya menguasai kalian. Illa an da'utukum, saya cuma sekedar mengajak kalian, fastajabtum li, dan kalian sendiri yang mau ikut sama saya. Fala talumuni, jangan salahkan saya hari ini. Syaitan berlepas tangan di sini. Fala talumuni walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak mampu menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, sebagaimana kalian tidak mampu menolong saya. Sabar saja kita di sini sama-sama. Ya. Sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Mau kita bersabar atau mengumpat marah-marah, kita tidak bisa keluar dari sini. Ya, na'udzubillah. Jadi, ayo ikhwah, kita minta terus keistiqomahan dari Allah. Nabi saja yang telah mendapatkan jaminan ampun,
Di antara doa yang paling banyak beliau baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Sampai sahabat mendengar beliau banyak membaca, mengatakan amanna bik, atakhsha alaina ya Rasulullah, kami sudah beriman dengan Anda, apakah Anda mengkhawatirkan kami? Beliau mengatakan, tidaklah hati seorang hamba melainkan berada di antara jari jemari Allah, membolak-balikkannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta terus dari Allah ayyuhal ikhwah keistiqamahan, dan jalani sebab-sebab keistiqamahan itu. Bergaul dengan orang-orang saleh, ya, mengingat kematian, mendekatkan diri dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Al-Quran ini sumber keistiqamahan. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran, sesibuk apapun kita, baca dengan tadabbur, biar sedikit dalam sehari, yang penting rutin. Jangan jadikan kesibukan sebagai alasan. Al-Quran ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Al-Quran, petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ingatkan selalu diri kita akan kematian. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Kata para ulama, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang terbiasa hidup dengan sesuatu, begitu dia dimatikan. Jadi isi hari-hari tak dengan ketaatan kepada Allah, begitu dia akan dimatikan insyaallah. Husnul khatimah. Ya. Isi hari-hari kita dengan ketaatan. Selalu kita hadir di majelis-majelis ilmu, agar kita tahu apa yang mesti kita lakukan di dunia ini. Bagaimana cara kita menyembah Allah dengan benar. Karena semuanya harus dengan ilmu. Kita menyembah Allah tidak mungkin dengan kejahilan, tidak mungkin dengan perasaan, tidak mungkin dengan hawa nafsu. Harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan itu didapatkan di majelis-majelis ilmu. Jangan kita zuhud dengan majelis ilmu. Alhamdulillah di tempat kita, di Sidrap ini, di Pindrang, Masya Allah, banyak majelis ilmu. Ada juga halaqah-halaqah rutin, ya, untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Sabarkan diri kita, ayyuhal ikhwah al-karim, agar kita semakin mengenal agama Allah. Ya, bagaimana cara kita menyembah Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Inilah mengapa Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, dimudahkan jalannya masuk surga. Karena dengan ilmu yang dia tuntut, dia tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini yang perlu kita lakukan, sehingga dia cepat masuk surga. Ya. Inilah yang akan menunjang keistiqamahan kita insyaallah. Dan semoga Allah mematikan kita dalam keistiqamahan dan menjaga kita dari segala keburukan. Begitu pula keluarga kita, keturunan kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Yang andaikan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita, lakunna minal halikin, kita termasuk orang-orang yang binasa. Saya rasa demikian apa yang kita sampaikan Ustaz pada malam hari ini. Ya, sudah bunyi tadi alarm. Ini sudah waktu salat kayaknya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita dalam ketaatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan wa saddadallahu khatana khatakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.